Halo, selamat malam sahabat-sahabatku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi berhubung ini adalah hari malam minggu, kita tidak ada rencana kemana-mana, jadi cukup di rumah saja. Cuman bagi teman-teman yang agak merasa mengganggu dikarenakan suara bising yang dari luar, karena kan ini adalah malam minggu, jadi banyak kendaraan lalu lalang, tidak seperti hari-hari biasa sebelumnya. Jadi mohon maaf, jadi suara agak terganggu sedikit. Jadi teman-teman, hari ini tadi kita tidak ada cara mancing, masih dalam ya belum ada semangat dikarenakan kejadian kemarin itu. Jadi teman-teman yang belum cek channel saya video sebelumnya boleh dicek di video-video sebelumnya. Jadi kemungkinan mudah-mudahan minggu depan kita akan berencana memancing. Jadi untuk melanjutkan topik pembahasan kita dengan masalah dunia wirausaha tentang terkhusus spesifik kebutuhan alat mancing. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang masalah modal. Jadi memang teman-teman jangan terkendala, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan gara-gara masalah modal rencana Anda dan juga impian serta bakat Anda itu jadi terkendala gara-gara masalah modal. Sebenarnya banyak sekali cara, asalkan teman-teman itu mau selalu belajar ya. Belajar itu baik dari mendengarkan saran dari teman-teman yang positif pastinya, baik itu dari di zaman sekarang ini sekarang termasuk canggih ya. Jadi dari manapun kita bisa dapat belajar, baik itu dari sosial media, YouTube pastinya itu sudah banyak sekali teman-teman membuat konten tentang masalah wirausaha apapun, terkhusus alat mancing. Jadi misalnya contoh lah ya, sebelum kita mendapatkan biaya yang cukup, kita bisa memulai dari pre-order. Pre-order itu seperti bisa ada kerjasama antara pihak toko, baik itu dari marketplace. Jadi itu memang membutuhkan suatu kepercayaan pastinya. Jadi teman-teman itu, kepercayaan itu adalah sangat pengaruh besar. Jadi yang dimana nanti toko tersebut memberikan kepercayaan kepada Anda, jangan disalahgunakan. Karena itu adalah sangat fatal sekali. Jadi harus betul-betul digunakan ya. Nah contohnya di sini ya, teman-teman itu mendapat komitmen kerjasama yang baik karena mungkin melihat teman itu adalah seorang yang jujur dan juga berkompeten dalam dunia usaha wirausaha. Jadi teman-teman bisa mengambil produk ke toko tersebut dengan cara ada kerjasama. Jadi teman-teman mendapatkan harga grosir lah, contoh harga grosir, harga yang relatif murah dan bisa dijual kembali. Jadi teman-teman bisa tanpa harus mengambil barang produk tersebut, bisa difoto, contoh ya, difoto. Jadi teman-teman itu bisa posting ke media sosial, banyak platform yang mendukung untuk wirausaha kita, banyak sekali itu. Nah, jadi ketika Anda posting, jadi kan pasti ada transaksi. Nah, ketika sudah deal, teman-teman bisa ambil ke toko tersebut dan membawanya ke konsumen Anda. Jadi Anda itu tanpa modal. Tanpa modal kan? Jadi jangan gara-gara masalah modal itu Anda terkendala selalu di dalam usaha wirausaha apapun itu. Baik itu usaha apapun, tidak termasuk toko pancing. Jadi memang komitmen kerjasama itu dan juga kepercayaan itu sangat mendukung sekali. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan modal, memang butuh proses. Jadi dari tidak punya modal Anda menjadi mendapatkan modal. Jadi bisa dicicil-cicil untuk memenuhi toko Anda. Nah, seandai kata modal Anda sudah memadai, Anda bisa membangun sebuah usaha kecil-kecil dulu. Harus memang dari kecil ya, mulai dari nol. Kenapa saya katakan demikian? Contoh lain, kita membahas masalah kebutuhan alat pancing dulu ya. Nah, alat pancing ini kan modelnya banyak, jenisnya itu banyak, kegunaannya itu banyak. Jadi jangan mentang-mentang Anda punya modal besar, Anda
borong itu semua, akhirnya Anda salah sasaran ke marketnya. Kenapa demikian? Nah, contoh halnya, misalnya Anda seorang pemain mancing laut, pakai joran-joran jig selalu, trolling, senar-senar PE, pakai umpan-umpan mainan apa segala macam pun itu adalah contoh hal yang Anda kuasai. Jadi ketika Anda berbelanja ke toko kebutuhan alat pancing untuk Anda jual kembali, karena Anda hanya sebatas itu Anda pahami tentang kebutuhan alat pancing, jadi toko Anda itu semua di situ pakai joran-joran yang kaku ya. Contoh untuk mancing laut, misalnya pakai pelampung gede, batu-batu besar. Ya, tanda konteks kalau misalnya Anda tinggal di daerah pesisir atau di pinggir pantai atau dekat sebuah laut atau muara banyak tambak, itu bisa. Tapi ketika Anda, misalnya contoh saya lah ya, makanya tadi harus kita kuasai itu pasarnya. Itu sangat penting sekali. Jangan karena hanya sebatas kemampuan Anda mengetahui masalah alat pancing itu tersebut, misalnya hanya joran-joran panjang saja, Anda salah sasaran nanti jadinya. Misalnya contoh tempat saya itu kan wilayahnya kebanyakan itu 80% itu kebanyakan konsumen saya itu pemancing kolam, terkhusus itu pemancing nila dan ikan mas. Jadi di sini saya harus lebih banyak aksesoris alat pancing, baik itu joran, mata kail, pelampung, batu untuk kebutuhan alat pancing di kolam. Dan di sini rata-rata itu kebanyakan masalah panjang joran ya. Panjang joran itu kebanyakan itu panjang 165, 150 atau 155. Jarang ada sih beberapa panjang 180, tapi kebanyakan mereka membeli ke toko saya itu panjangnya 165, 175, dikarenakan pondok di dekat pondok di kolam tersebut itu atapnya rendah. Jadi ketika kita menggunakan joran panjang pada saat melempar umpan, jadi joran itu terbentur di atap pondok atau yang berbahan seng, baik itu atap lainnya pun, yang mengakibatkan nanti joran itu patah. Jadi memang sangat terganggu ya. Makanya tadi saya bilang itu tadi, sasarannya kemana, kegunaannya seperti apa. Baik itu rel, di sini tuh kebanyakan pengguna itu memakai rel-rel mini ukuran 500, 800, bahkan 1000. Ada sih pengguna ukuran 2000, 3000, 5000 ada, tapi hanya sekitar 20%. Jangan nanti seperti saya di sini kebutuhannya itu alat kolam pancing, saya pakai sini rel ukuran 4000, 5000, 6000, bahkan sampai ukuran 7000, gede tuh. Jadi maksudnya salah sasaran ya teman-teman ya. Jangan hati-hati. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, dan video dulu yang sebelum tayang itu sudah saya jelaskan, pemilihan produk. Untuk membeli produk itu sangat penting, di mana kita posisinya, target pemasaran kita itu kemana. Jadi sebelumnya strateginya yang sangat sederhana sekali itu adalah ketika konsumen datang, kita tanya, kita bawa buku tulis dan sebuah pulpen. Jadi ketika konsumen menanyakan, Pak, alat seperti apa yang Bapak butuhkan? Contoh merek apa? Nomor ukuran berapa? Kita catat. Kita tulis itu di buku dosa kita. Ya, kita harus catat. Jadi ketika nanti kita belanja, kita belikan untuk kebutuhan konsumen kita. Jadi jangan asal, wah ini saya tahu ini mata pancing ini bagus. Belum tentu juga orang itu sanggup membelinya. Harganya misalnya 40.000, 70.000. Bahkan nanti di tempat Anda itu perekonomiannya menengah ke bawah. Maaf ya saya mengatakan seperti itu. Ada juga memang orang banyak uang, tapi dia beli mata kail itu yang biasa-biasa, yang harga 4.000-an, 3.000, 5.000, itu banyak. Jadi jangan salah sasaran ya bagi teman-teman. Jadi itu dicatat apa yang kebutuhan konsumen itu yang tidak ada di toko kita catat, nanti kita
review ulang-ulang mana yang lebih penting, mana yang banyak kebutuhan konsumen itu memerlukan, baru kita beli dan kita stokkan di toko kita. Itu adalah cara yang jitu untuk memenuhi kebutuhan alat toko kita. Jadi misalnya saya kata kita tidak punya modal banyak, nggak perlu banyak-banyak, ambil 3 biji, 5 biji, atau 2 biji setidaknya itu ya adalah ketika konsumen kita menanyakan ada ini pelampung jenis ini, ada, walaupun tidak banyak, nggak perlu beli satu dus, jadi mengakibatkan nanti modal yang terlalu banyak keluar. Jadi kita harus betul-betul memilih, meminimalisir maksud saya biaya kebutuhan usaha kita. Jadi harus bisa dipres. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk memilih produk itu jangan sesuai dari hati kita ya. Jadi harus kita mengetahui apa kebutuhan dari customer kita. Nah, jadi untuk nanti strategi pemasarannya bagaimana, nanti saya akan jelaskan di video-video saya sebelumnya, karena ini sudah hampir juga durasi itu sekitar 10 menitan. Nanti di next videonya, di next video berikutnya akan saya menjelaskan bagaimana cara teknik pemasarannya, bagaimana cara berjualannya, apakah hanya di toko saja, apakah di luar, banyak cara. Jadi teman-teman jangan khawatir Sandikata di tempat Anda itu sepi pelanggan, jadi kita bisa menarik konsumen yang jauh, itu ada caranya. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung subscribe channel kita dan like dan komen. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ada kendala, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan tuntaskan sama-sama di sini di channel saya Friends Sembiring. Bagi teman-teman semangat terus ya, salam sehat dan salam strike.